Naila adalah gambaran sempurna seorang wanita di puncak hidupnya. Usianya baru menginjak 30 tahun, namun ia telah memiliki segalanya yang diidamkan banyak orang. Sebuah rumah megah di kawasan elit Jakarta Selatan, perabot mewah yang dipilihnya sendiri dengan sentuhan elegan, serta suami tampan bernama Arga, putra tunggal dari keluarga Atmadja yang terpandang. Arga adalah seorang manajer senior di sebuah perusahaan properti besar, Arta Gria, yang namanya cukup disegani di ibu kota. Di mata publik, Naila hanyalah istri dari Arga, seorang wanita sosialita yang sesekali terlihat di acara-acara amal atau peragaan busana. Kecantikannya yang anggun seringkali menjadi sorotan, dibalut busana desainer dan perhiasan berkilau yang semakin menegaskan statusnya. Namun, di balik citra itu, ada sebuah rahasia besar yang Naila simpan rapat-rapat. Sebuah kartu as yang ia pegang kuat dan belum saatnya dibongkar. Naila adalah pemilik sesungguhnya dari Arta Gria, perusahaan tempat Arga bekerja. Perusahaan itu ia bangun dari nol, dengan keringat dan air mata, setelah lulus dari sebuah universitas ternama di luar negeri dengan gelar ganda di bidang bisnis dan arsitektur. Identitasnya sebagai CEO perusahaan itu hanya diketahui oleh segelintir orang kepercayaannya, termasuk sang penasihat hukum dan kepala operasional yang loyal. Ia memilih untuk menjalankan perusahaannya dari balik layar, menggunakan nama samaran dan menunjuk seorang direktur utama sebagai boneka di hadapan publik, semata-mata karena sebuah janji lama kepada mendiang ayahnya yang tidak ingin ia terlibat langsung dalam sorotan media sampai waktu yang tepat. Arga sendiri tidak tahu menahu tentang hal ini. Baginya, Naila adalah wanita cerdas dan mandiri yang memiliki butik kecil yang cukup sukses. Naila sengaja menciptakan citra itu untuk menjaga keseimbangan rumah tangganya dan, lebih penting lagi, untuk menjaga rahasia besarnya. Kehidupan Naila sebenarnya berjalan damai dan nyaris sempurna. Sampai pada suatu pagi yang cerah, telepon rumah berdering. Suara Arga terdengar sedikit panik dari ujung sana. "Naila, ibu akan menginap di rumah kita mulai sore ini. Katanya cuma sebentar, beberapa hari saja." Naila mengerutkan kening. Ibu Arga, Adelia Atmadja, adalah wanita yang ia hindari sebisa mungkin. Adelia adalah tipikal mertua yang dominan, angkuh, dan selalu merasa paling benar. Sejak awal pernikahan mereka 2 tahun lalu, Adelia terang-terangan tidak menyetujui Naila sebagai menantunya. Menurutnya, Naila tidak setara dengan Arga. Naila bukan berasal dari keluarga konglomerat seperti mereka, meskipun Naila berasal dari keluarga terpandang di daerah. Ibu Arga selalu membandingkan Naila dengan anak-anak teman arisannya yang berpendidikan tinggi dan memiliki status sosial mentereng, seolah-olah Naila tidak memiliki nilai apa-apa selain menjadi istri putranya. "Mengapa mendadak sekali, Mas?" tanya Naila, berusaha menekan nada kekesalannya. Katanya ingin liburan, sekalian kangen dengan Arga. "Kamu tahu sendiri kan, ibu memang begitu orangnya," jawab Arga, terdengar pasrah. Naila menghela napas. "Baiklah, aku akan siapkan kamar tamu." Begitu telepon ditutup, Naila merasakan firasat buruk. Kedatangan Adelia yang mendadak ini pasti bukan hanya sekadar kunjungan biasa. Ada maksud lain, dan Naila yakin itu tidak akan membawa kebaikan untuknya. Sore harinya, sebuah mobil sedan mewah berhenti di depan gerbang rumah. Adelia turun dengan gayanya yang angkuh, mengenakan setelan mahal dan tas Hermes yang melingkar di lengannya. Ia tidak datang sendirian. Seorang asisten pribadinya, wanita parubaya bernama Bei Sumi, turut mendampinginya dengan membawa beberapa koper berukuran besar. Naila sudah berdiri di ambang pintu, menyambut dengan senyum sopan yang dipaksakan. "Selamat datang, Bu." Adelia hanya melirik sekilas, tidak membalas senyum Naila. Lumayan. Masih rapi rupanya rumah ini." Nada suaranya sinis, seolah Naila tidak mungkin bisa menjaga rumah sebaik itu. Arga yang baru pulang dari kantor, segera menghampiri ibunya dengan wajah ceria. "Ibu, kenapa tidak bilang kalau mau datang? Kan bisa Arga jemput." "Untuk apa? Ibu bisa sendiri. Lagi pula, ibu ingin melihat menantu kesayanganmu ini bisa mengurus rumah apa tidak?" jawab Adelia, melirik Naila dengan tatapan merendahkan. Naila hanya tersenyum tipis,
menahan diri untuk tidak menanggapi. Ia mempersilakan Adelia masuk, sementara Bei Sumi mulai menyeret koper-koper ke kamar tamu yang sudah disiapkan Naila. Begitu Adelia duduk di sofa ruang tamu, ia langsung mengamati sekeliling. Jari telunjuknya menunjuk ke sana kemari. Kenapa vas bunga itu di sana? Terlalu norak. Dan bantal sofa ini, warnanya tidak serasi dengan gorden. Naila mencoba menjelaskan. Saya rasa sudah cukup sesuai dengan konsep minimalis, Bu. Minimalis? Itu namanya murahan. Dulu, kalau ibu yang menata, rumah ini pasti lebih berkelas. Kamu ini memang tidak punya selera. Cibir Adelia tanpa tedeng aling-aling. Arga berusaha menengahi. Sudahlah, Bu. Naila sudah berusaha sebaik mungkin. Berusaha apa? Mengacaukan selera ibu? Kamu ini terlalu membela istrimu. Arga. Ingat, ibu ini ibumu. Hardik Adelia. Sejak hari itu, kehidupan Naila berubah drastis. Rumah yang tadinya adalah tempat ketenangan baginya, kini menjadi medan perang. Adelia mulai menguasai dapur, memberi perintah kepada para asisten rumah tangga, dan bahkan mengatur jadwal makan. Setiap hari, ada saja celah yang Adelia temukan untuk mengkritik Naila. Mulai dari cara Naila berpakaian, cara Naila berbicara, bahkan cara Naila memegang sendok saat makan. Suatu malam, saat mereka makan malam bersama, Adelia mengomentari masakan Naila. Ini masakan apa? Hambar sekali. Pantas saja Arga kurus begini. Pasti tidak pernah diberi makan enak olehmu. Naila mencoba menahan kesabarannya. Saya sudah berusaha sebaik mungkin, Bu. Saya juga sudah belajar resep dari Ibu Arga. Belajar apa? Kamu ini memang tidak bakat memasak. Anak ibu dulu, Rina, dia jago sekali memasak. Sayang sekali, dia menolak Arga waktu itu, kata Adelia, sengaja menyebut nama mantan pacar Arga di depan Naila. Arga langsung menyela. Bu, sudahlah. Naila masak juga untuk kita semua. Kamu itu terlalu lembut pada istrimu, Arga. Makanya dia seenaknya. Kalau ibu jadi kamu, sudah ibu suruh belajar masak di kursus mahal. Balas Adelia, sama sekali tidak peduli dengan perasaan Naila. Setiap pagi, Adelia akan mengintip kegiatan Naila. Jika Naila sedang bekerja di studio butiknya yang terletak di lantai 2 rumah, Adelia akan datang dengan berbagai dalih untuk mengganggu. Naila, kenapa kamu tidak membantu Bei Sumi membersihkan kolam renang? Cuma duduk-duduk di depan laptop begitu. Apa untungnya? Saya sedang mengerjakan desain pesanan, Bu. Ini pekerjaan saya, jawab Naila, berusaha sopan. Pekerjaan apa? Bukannya kamu ini istri Arga? Istri itu tugasnya mengurus rumah, melayani suami, dan segera punya anak. Bukan sibuk dengan hal-hal tidak jelas begitu. Cibir Adelia. Naila hanya bisa menarik napas panjang. Ia ingin sekali menjawab. Ingin sekali membongkar siapa dirinya sebenarnya. Namun ia masih terikat dengan janjinya. Rahasia itu harus tetap terjaga sampai waktu yang tepat. Ia tahu, jika identitasnya terbongkar sekarang, bukan hanya mertuanya yang akan terkejut, tetapi juga Arga. Dan Naila belum siap untuk menghadapi reaksi Arga. Ia ingin semuanya terjadi di momen yang paling tepat, di mana ia bisa membalas perlakuan Adelia dengan cara yang paling efektif dan memuaskan. Kesabarannya memang setebal baja, tetapi setiap hari, ketukan palu dari omongan pedas Adelia semakin meretakkan baja itu. Naila tahu, ini hanya masalah waktu sebelum ia meledak. Dan ketika itu terjadi, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Pagi-pagi sekali, Adelia sudah berada di dapur, mengawasi Bei Sumi dan para asisten rumah tangga lainnya. Ia tidak puas dengan cara mereka membersihkan dapur, meskipun dapur itu selalu bersih dan tertata rapi. Naila, yang baru turun dari kamarnya, menyaksikan pemandangan itu. Adelia menunjuk-nunjuk wastafel, mengeluh tentang noda air yang tak terlihat oleh mata telanjang, dan memarahi Bei Sumi karena meletakkan piring di rak yang salah. Bei Sumi, kamu ini sudah tua tapi mata masih buta, ya? Itu piring harusnya di rak atas, bukan di bawah. Nanti kalau ada tikus gimana?
teriak Adelia. Suaranya melengking. Bei Sumi hanya menunduk. Wajahnya tampak lelah. Maaf, Bu. Saya kira. Tidak ada kira-kira. Aturan di rumah ini sekarang ibu yang buat. Kamu itu digaji untuk nurut, bukan untuk membantah. Potong Adelia. Naila mendekat. Bu, Bei Sumi sudah lama bekerja di sini. Dia tahu betul bagaimana kebiasaan kami. Adelia langsung menoleh tajam ke arah Naila. Oh, jadi kamu membela pembantu? Bagus sekali. Pantas saja rumah ini tidak terurus dengan baik. Rupanya kamu malah membiarkan mereka semena-mena. Mereka tidak semena-mena, Bu. Mereka bekerja sesuai arahan saya. Bantah Naila, berusaha mempertahankan nada suara yang tenang. Arahan kamu? Arahan apa? Kamu itu hanya bisa menghamburkan uang Arga saja. Lihat, baju-baju mahalmu itu, tas-tasmu itu, semua dari uang Arga, kan? Kamu pikir kamu siapa? Bisa seenaknya mengatur rumah ini? Adelia menuding Naila dengan jari telunjuknya. Saya juga bekerja, Bu. Sahut Naila. Bekerja apa? Mengurus butik kecil yang tidak seberapa itu? Halah, itu hanya sampingan saja. Tidak sebanding dengan gaji Arga di kantor. Adelia tertawa sinis. Kamu pikir Arga tidak cerita pada ibu? Dia harus pontang-panting kerja untuk menafkahi kamu yang boros ini. Naila mengepalkan tangannya di balik punggung. Ucapan Adelia seperti pisau yang mengiris-iris harga dirinya. Ia berusaha keras menahan emosinya, mengingat betapa kerasnya ia bekerja untuk membangun Artagria, perusahaan yang kini mempekerjakan Arga. Gaji Arga di perusahaan itu bahkan tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungan yang Naila dapatkan setiap bulannya. Tapi ia memilih diam. Untuk saat ini, ketika Arga pulang dari kantor, ia mendapati suasana rumah yang tegang. Ibu dan istrinya duduk berjauhan di ruang keluarga, dengan Adelia yang terus-menerus mendengus dan Naila yang sibuk dengan ponselnya, mencoba mengabaikan kehadiran mertuanya. Ada apa ini? Tanya Arga, meletakkan tas kerjanya. Adelia langsung menyambar. Itu istrimu, Arga. Tidak bisa mengurus rumah. Ibu sudah capek-capek membersihkan dapur. Dia malah membela pembantu yang malas itu. Arga menoleh ke Naila. Benar begitu, sayang. Naila meletakkan ponselnya. Ibu Adelia memarahi Bei Sumi tanpa alasan yang jelas. Mas, saya hanya mencoba meluruskan. Meluruskan apa? Kamu ini memang pembangkang. Tidak tahu sopan santun sama mertua. Adelia menyela lagi. Arga menghela napas. Ia merasa terjepit di antara dua wanita yang paling penting dalam hidupnya. Ia tahu ibunya memang keras kepala dan seringkali tidak masuk akal. Tetapi ia juga tidak ingin menyakiti perasaan ibunya. Sudahlah, Bu. Biarkan saja. Mungkin Bei Sumi hanya salah paham. Salah paham bagaimana? Kamu ini terlalu memanjakan istrimu. Makanya dia tidak pernah mau mendengarkan nasihat ibu. Adelia menatap Arga dengan sorot mata yang menuntut. Arga tahu ia harus memilih sisi, tetapi ia selalu ragu. Ia mencintai Naila, tetapi rasa hormatnya kepada ibunya juga sangat besar. Pada akhirnya, Arga selalu memilih jalan tengah yang tidak memihak siapapun, dan itu justru membuat Naila merasa tidak didukung. Malam itu, di kamar mereka, Naila mengungkapkan kekesalannya kepada Arga. Mas, ibu semakin menjadi-jadi. Dia tidak hanya mengganggu saya, tetapi juga para asisten rumah tangga. Mereka sampai takut untuk bergerak. Arga mengusap wajahnya. Aku tahu, sayang. Aku juga bingung harus bagaimana. Ibu memang begitu. Kamu tahu sendiri kan? Tapi ini sudah keterlaluan, Mas. Dia menghina saya di depan para pekerja. Seolah-olah saya tidak punya harga diri. Suara Naila bergetar. Aku akan bicara dengan ibu lagi, janji Arga. Tapi Naila tahu itu hanya janji kosong. Arga sudah berkali-kali mengatakan hal yang sama, namun tidak pernah ada perubahan berarti. Beberapa hari berikutnya, intimidasi Adelia semakin menjadi-jadi. Ia mulai mengintervensi urusan pribadi Naila. Suatu siang,
Adelia masuk ke kamar Naila dan Arga tanpa mengetuk. Naila sedang berbicara dengan seseorang di telepon, membahas proyek besar untuk Arta Gria. Dengan Ibu Naila? Tanya Adelia, wajahnya penuh selidik. Siapa itu yang kamu telepon? Kamu ini, istri orang kau teleponan sama laki-laki lain di kamar? Jangan-jangan kamu selingkuh, ya? Naila langsung mematikan telepon. Ibu, saya sedang bicara dengan klien pekerjaan saya. Klien pekerjaan apa? Jangan mengarang cerita. Kamu pikir ibu bodoh? Ibu tahu kamu itu hanya pura-pura sibuk supaya tidak mengurus rumah, kan? Adelia mendekat, menatap Naila dengan mata menyipit. Atau jangan-jangan, kamu memang punya simpanan? Kamu ini sudah menikah. Naila, ingat itu. Ibu keterlaluan. Naila tidak bisa menahan suaranya lagi. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Saya bekerja keras untuk menghasilkan uang, bukan seperti yang ibu pikirkan. Menghasilkan uang apa? Paling juga uang haram, kan? Mana ada wanita baik-baik yang suka berteleponan dengan laki-laki di kamar begini? Adelia tertawa mengejek. Naila merasakan amarahnya memuncak. Darahnya mendidih. Ia ingin berteriak. Ingin membongkar semua rahasia yang ia simpan, agar wanita angkuh di depannya ini tahu siapa yang sebenarnya lebih berkuasa. Tapi ia menahan diri. Belum saatnya. Kesabaran Naila memang sedang diuji, tetapi setiap perlakuan buruk dari Adelia justru menjadi bahan bakar bagi rencananya. Ia mulai menyusun strategi, memikirkan bagaimana cara terbaik untuk membalas semua perlakuan laknat mertuanya itu. Setiap hinaan, setiap cemoohan, ia rekam dalam benaknya, menjadi daftar panjang yang harus ia tuntaskan. Naila tersenyum tipis. Senyum yang tidak Adelia sadari adalah senyum dendam. Tidak cukup hanya di rumah, Adelia mulai melancarkan serangan di ranah sosial. Ia seringkali mengadakan pertemuan mendadak dengan teman-teman arisannya di rumah Naila, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tentu saja, Naila yang harus pontang-panting menyiapkan hidangan dan memastikan semua berjalan sempurna, sementara Adelia sibuk bergosip pria. Dalam setiap pertemuan itu, Adelia akan mulai menjelek-jelekan Naila di depan teman-temannya, dengan nada yang seolah-olah ia sedang curhat tentang menantu yang bermasalah. Duh, Ningsih, kamu tahu kan menantuku itu, si Naila? Ya ampun, ibu pusing sekali. Dia itu tidak bisa memasak, rumah tidak terurus. Padahal Arga sudah kerja keras. Kasihan sekali Arga, ya, kata Adelia suatu sore, saat puluhan ibu-ibu sosialita memenuhi ruang tamu Naila. Ningsih, salah satu teman Adelia yang terkenal suka bergosip, menyahut. Benarkah, Bu Adelia? Saya kira Naila itu wanita mandiri dan cerdas. Cerdas apa? Cerdas menghabiskan uang Arga saja. Dia itu cuma pintar berdandan dan belanja. Rumah begini besar, tapi isinya berantakan semua. Kalau ibu tidak datang, mungkin sudah jadi sarang laba-laba. Adelia melanjutkan, tanpa peduli Naila berdiri tidak jauh dari mereka, mendengar setiap kata. Naila sedang menuangkan teh di dapur terbuka, sehingga ia bisa mendengar dengan jelas setiap perkataan mertuanya. Hatinya perih, tetapi ia berusaha menunjukkan ekspresi datar. Ia tahu, jika ia menunjukkan reaksi, Adelia akan semakin senang. Dan yang lebih parah, dia itu katanya suka tebar pesona dengan laki-laki lain. Jangan-jangan memang begitu, ya? Arga terlalu sibuk kerja, jadi Naila cari kesenangan sendiri di luar. Tambah Adelia, sengaja mengeraskan suaranya agar Naila bisa mendengarnya. Para ibu-ibu itu langsung berbisik-bisik. Pandangan mereka sesekali mencuri pandang ke arah Naila dengan tatapan penuh penilaian. Reputasi Naila mulai tercoreng di lingkungan sosial. Telepon dari teman-teman yang bertanya tentang kabar miring itu mulai berdatangan. Naila berusaha menjelaskan, tetapi rasanya percuma. Lidah mertuanya lebih tajam dari pisau, dan gosip menyebar lebih cepat dari api. Naila merasa tertekan. Ia jarang keluar rumah, menghindari tatapan penasaran dari tetangga atau teman-teman Arga yang mungkin sudah mendengar fitnah dari Adelia. Bahkan ketika mereka berbelanja di supermarket, Adelia akan selalu menunjuk-nunjuk barang belanjaan Naila.
Kamu mau beli apa lagi? Pemborosan. Ingat, Arga itu kerja keras cari uang, bukan untuk kamu hambur-hamburkan. Naila selalu mengabaikannya, tetapi ia bisa melihat tatapan aneh dari kasir dan pengunjung lain. Rasa malu dan marah semakin menumpuk. Arga sendiri seringkali tidak sadar betapa parahnya situasi ini. Ia selalu menganggap ibunya hanya bercanda atau meluapkan rasa sayang dengan cara yang unik. Suatu malam, setelah serangkaian fitnah yang baru saja dilancarkan Adelia di depan teman-temannya, Naila memutuskan untuk berbicara serius dengan Arga. Mas, ibu sudah keterlaluan. Dia tidak hanya menghina saya secara langsung, tapi juga menyebarkan fitnah kemana-mana. Reputasi saya hancur, Mas. Arga menghela napas. Ibu tidak bermaksud begitu. Sayang, dia hanya khawatir tentang kita. Khawatir? Dia bahkan menuduh saya berselingkuh. Mas, di depan banyak orang. Suara Naila meninggi. Kamu pikir itu wajar? Kamu pikir itu bentuk kekhawatiran? Arga terdiam. Ia tahu ibunya memang sering keterlaluan. Tetapi ia selalu mencari pembenaran. Mungkin ibu hanya ingin kamu lebih fokus pada rumah tangga. Naila, dia ingin kita cepat punya anak. Itu tidak ada hubungannya dengan fitnah. Mas, ibu sengaja ingin mempermalukan saya. Naila tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia merasa sangat tidak berdaya. Ia memiliki kekuasaan besar di tangannya, tetapi tidak bisa ia gunakan. Melihat Naila menangis, Arga akhirnya memeluknya. Maafkan ibu, sayang. Aku akan bicara dengannya. Aku janji. Janji Arga terasa hambar bagi Naila. Ia tahu janji itu tidak akan pernah terwujud. Ia sudah cukup bersabar. Ia sudah cukup menahan diri. Rasa sakit hati yang menumpuk kini berubah menjadi tekad yang membara. Naila menyeka air matanya. Mata cantiknya kini memancarkan kilatan tajam. Tidak, Mas. Jangan bicara dengannya, kata Naila. Suaranya tenang tapi penuh penekanan. Arga menatapnya bingung. Lalu, Naila tersenyum kecil. Biar saya yang urus. Ibu sudah terlalu jauh. Arga tidak mengerti maksud Naila, tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Naila bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan menuju meja kerjanya, menyalakan laptop, dan mulai mengetik sesuatu. Dalam benaknya, ia sudah merancang sebuah skenario, sebuah pembalasan yang akan membuat Adelia menyesali setiap kata dan perbuatan yang telah ia lakukan. Naila tidak akan lagi bersabar. Ini adalah titik baliknya. Ia akan membuat Adelia merasakan malu yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Semua fitnah dan hinaan itu akan menjadi bahan bakar untuk rencananya. Ia akan membalas perlakuan laknat mertuanya dengan cara yang paling telak, di tempat yang paling tidak disangka-sangka oleh mertuanya. Naila sudah mempersiapkan segalanya. Ia hanya menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan balik yang akan mengguncang dunia Adelia. Minggu berikutnya, ketegangan di rumah Naila mencapai puncaknya. Setiap pagi, Adelia akan mencari-cari kesalahan, dan setiap malam, Naila akan menghabiskan waktu di studio butiknya, bukan untuk mendesain, melainkan untuk menyempurnakan rencananya. Ia membuat beberapa panggilan telepon penting, mengirimkan instruksi detail kepada beberapa orang kepercayaannya di Artagria, dan memastikan semua pionnya berada di posisi yang tepat. Adelia tidak menyadari bahwa setiap gerutuan dan cemoohannya adalah irama yang mengiringi Naila dalam menata bidak-bidak catur pembalasannya. Pagi itu, suasana di meja sarapan terasa lebih dingin dari biasanya. Arga sudah berangkat ke kantor, dan hanya ada Naila serta Adelia. Naila sedang menyiapkan roti panggang, sementara Adelia duduk di meja makan, membaca koran dengan suara desahan yang meremehkan. Beginikah cara menantu zaman sekarang mengurus suami? Sarapan hanya roti panggang? Dulu ibu selalu menyiapkan nasi uduk, bubur ayam, atau setidaknya nasi goreng spesial untuk Arga. Sindir Adelia, matanya tidak lepas dari koran. Naila menghela napas, meletakkan piring roti panggang di depan Adelia. Arga lebih suka yang praktis, Bu. Praktis atau kamu memang malas? Adelia akhirnya mengangkat kepala, menatap Naila dengan mata tajam.
Sebenarnya ibu sudah lama ingin mengatakan ini, Naila. Tapi ibu selalu merasa kasihan pada Arga. Naila menatap Adelia. Menunggu. Ia merasakan jantungnya berdebar. Bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Ia tahu, ini akan menjadi pemicu. Kamu tahu, kemarin ibu bertemu dengan Bu Rahma, teman lama ibu dari perkumpulan arisan. Dia cerita, beberapa kali melihatmu keluar masuk hotel dengan laki-laki lain. Ibu tidak mau percaya, tapi Bu Rahma itu orangnya jujur. Dia bahkan punya bukti foto. Adelia menjeda, menatap reaksi Naila. Naila hampir tersenyum. Ini adalah kartu yang ia tunggu-tunggu. Hotel mana, Bu? Dan siapa laki-laki itu? Tanyanya, dengan nada yang dibuat setenang mungkin. Jangan pura-pura tidak tahu. Kamu pikir ibu bodoh? Laki-laki itu, katanya, pengusaha properti juga. Kamu pikir ibu tidak tahu kamu diam-diam ingin menceraikan Arga dan menikah lagi dengan pria kaya raya itu? Hah? Adelia meletakkan koran, bangus dari duduknya dan menunjuk Naila. Wajahnya merah padam. Ibu tidak akan membiarkan itu terjadi. Arga itu putra kebanggaan ibu. Kamu tidak pantas untuknya. Naila menatap Adelia lurus-lurus. Jadi, ibu percaya fitnah seperti itu? Tentu saja. Buktinya ada. Bu Rahma tidak mungkin berbohong. Kamu ini memang tidak tahu diri. Sudah dinikahi Arga, masih saja genit dengan laki-laki lain, teriak Adelia. Amarahnya memuncak, dan ia tidak peduli lagi tentang apapun. Ayo ikut ibu. Kita akan buktikan ini sekarang juga. Kita ke kantor Arga. Biar semua orang tahu betapa busuknya kamu. Adelia menarik lengan Naila dengan kasar. Naila tidak melawan. Justru, ia membiarkan dirinya ditarik. Dalam hati, ia bersorak. Rencana sudah berjalan. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Lepaskan saya, Bu. Naila pura-pura memberontak. Meskipun dalam hati ia tersenyum tipis. Tidak akan. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu ini. Ibu tidak akan membiarkan nama baik keluarga Atmaja tercoreng karena ulahmu. Adelia terus menyeret Naila, keluar dari ruang makan, melewati ruang tamu, menuju pintu utama. Kekuatan Adelia yang dipenuhi amarah ternyata cukup besar. Di depan gerbang, Adelia langsung memanggil sopirnya. Bawa mobil. Kita ke kantor Arga sekarang juga. Sopir yang terkejut melihat pemandangan itu, segera membukakan pintu mobil. Adelia mendorong Naila masuk, lalu ia sendiri ikut masuk dan duduk di samping Naila. Selama perjalanan menuju kantor Artagria, Adelia terus memaki Naila. Tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar itu semakin meruncing, diselingi sumpah serapah dan ancaman. Naila hanya diam, menatap keluar jendela. Pikirannya sibuk meninjau ulang setiap detail rencana. Ia sudah mengirimkan pesan singkat kepada asisten pribadinya, Vita, agar menyiapkan segalanya. Ia tahu, Vita adalah orang yang bisa diandalkan. Ketika mobil berhenti di depan gedung pencakar langit Artagria, Adelia langsung turun dengan tergesa-gesa. Ia menarik Naila yang masih berusaha melawan dengan gerakan yang diperlambat. Sepasang mata Naila memindai lobi yang sibuk. Ia mengenali beberapa wajah resepsionis dan petugas keamanan. Mereka semua adalah karyawannya, meskipun mereka tidak tahu. Lihat, ini dia menantu tidak tahu diri. Dia pikir dia bisa menipu kami semua. Adelia berteriak. Suaranya menggema di lobi yang luas. Beberapa karyawan yang baru datang atau hendak pulang menoleh, terkejut melihat keributan itu. Resepsionis yang mengenali Naila sebagai istri dari manajer Arga, segera berdiri dengan wajah panik. Ibu Naila? Ada apa ini, Bu? Adelia mendorong Naila sedikit ke depan. Jangan ikut campur. Ini urusan keluarga. Ibu ingin bertemu Arga sekarang juga. Dia harus tahu kelakuan bejat istrinya. Seorang petugas keamanan mendekat. Maaf, Bu. Anda tidak bisa membuat keributan di sini. Keributan apa? Saya hanya ingin menuntut keadilan. Istri Arga ini, dia selingkuh.
Dia mencoreng nama baik keluarga kami. Adelia tidak peduli. Suaranya semakin keras, menarik perhatian lebih banyak karyawan yang melewati lobi. Mereka mulai berkerumun. Bisik-bisik mulai terdengar. Naila berdiri dengan kepala tegak. Meskipun ia menundukkan pandangannya seolah malu. Dalam hati, ia merasakan kepuasan. Pertunjukan sudah dimulai. Semua mata tertuju pada mereka. Persis seperti yang ia inginkan. Adelia terus menyeret Naila menuju lift. Ayo, kita ke kantor Arga. Kita tunjukkan pada semua orang siapa sebenarnya dirimu. Naila membiarkan dirinya diseret masuk ke dalam lift. Diikuti tatapan penasaran dari para karyawan. Di dalam lift, Adelia masih terus menggerutu, melontarkan kata-kata kotor dan tuduhan yang semakin tak masuk akal. Naila hanya diam, menatap angka lantai yang terus bergerak naik. Lantai 17. Lantai di mana kantor Arga berada, dan juga lantai eksekutif Artagria, termasuk ruangan CEO yang selama ini ia gunakan secara rahasia. Pintu lift terbuka. Area koridor lantai 17 lebih tenang dibandingkan lobi. Beberapa karyawan yang sedang berjalan melewati koridor terkejut melihat Adelia yang menyeret Naila dengan wajah merah padam. Arga! Arga! Keluar kamu! Lihat ini istrimu! Dia selingkuh! Dia wanita tidak benar! Teriak Adelia begitu sampai di depan ruang kerja Arga. Pintu ruang kerja Arga sedikit terbuka, dan Arga keluar dengan wajah bingung. Ibu? Naila? Ada apa ini? Tanya Arga. Matanya membelalak melihat ibunya menyeret istrinya dengan penuh amarah. Ini istrimu, Arga. Dia selingkuh. Ibu punya buktinya. Dia ingin menceraikanmu dan hidup dengan pria kaya raya. Adelia mengayunkan tangan Naila yang masih ia genggam. Kamu harus ceraikan dia sekarang juga. Arga, dia tidak pantas untukmu. Dia hanya akan membawa malu bagi keluarga kita. Kerumunan karyawan mulai terbentuk di sekitar mereka. Beberapa rekan kerja Arga, termasuk sekretarisnya, keluar dari ruangan mereka, menyaksikan drama yang berlangsung di depan mata mereka. Arga terlihat sangat malu dan kebingungan. Ia mencoba menarik ibunya untuk berbicara empat mata. Namun Adelia menolak. Tidak, semua orang harus tahu. Wanita ini harus dipermalukan di depan semua orang. Adelia berteriak lagi, lebih keras dari sebelumnya. Suaranya bergema di seluruh koridor. Naila mendongak, menatap Adelia dengan tatapan yang kini bukan lagi tatapan malu atau takut, melainkan tatapan dingin dan penuh perhitungan. Ini adalah momennya. Semua panggung sudah siap. Para penonton sudah berkumpul. Sudah selesai, Bu? Naila bertanya, suaranya tenang, menghentikan deretan makian Adelia. Adelia terdiam, terkejut dengan ketenangan Naila. Selesai apa? Ini belum selesai. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Naila menarik tangannya dari genggaman Adelia dengan mudah. Ia melangkah maju, berdiri di depan Arga, menatap semua mata yang memandangnya dengan rasa ingin tahu dan penghakiman. Ruangan itu hening. Semua menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hening. Suara Adelia yang melengking tadi kini tertelan oleh keheningan yang mencekam. Semua mata tertuju pada Naila. Menunggu reaksi, menunggu air mata, menunggu pembelaan diri yang putus asa. Namun, yang mereka lihat adalah Naila yang berdiri tegak, dengan sorot mata yang jauh dari rasa takut atau malu. Sebaliknya, ada ketenangan yang menakutkan, dan senyum tipis yang penuh misteri di bibirnya. Arga menatap Naila dengan cemas. Sayang, sudahlah. Jangan dengarkan ibu. Mari kita bicara di dalam. Naila mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada Arga untuk diam. Mata Arga membelalak melihat gestur istrinya yang begitu berwibawa di tengah kekacauan ini. Adelia, yang tadinya merasa di atas angin, kini sedikit gentar melihat perubahan sikap Naila yang tiba-tiba. Ibu Adelia, apakah sudah cukup dengan semua tuduhan dan fitnah yang ibu lontarkan? Naila bertanya, suaranya rendah namun jelas, mampu menembus keheningan di koridor lantai 17 itu. Adelia mendengus. Tentu saja belum. Kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja?
Kamu sudah mencoreng nama baik keluarga kami. Naila mengangguk pelan. Baik. Jika sudah selesai, sekarang giliran saya. Semua orang di koridor terkesiap. Bahkan Arga pun merasa bingung dengan keberanian Naila. Para karyawan yang berkerumun mulai saling pandang, merasakan ada sesuatu yang tidak biasa akan terjadi. Naila melangkah maju 2 langkah, kini berdiri tepat di tengah-tengah koridor, menghadap semua orang, termasuk mertuanya. Ia terlihat begitu anggun, meskipun baru saja diseret dan dimaki-maki. Saya mengerti mengapa Ibu Adelia merasa berhak untuk mempermalukan saya di tempat ini. Naila memulai, suaranya lebih keras, namun tetap terkontrol. Saya mengerti mengapa Ibu Adelia merasa berhak menyebarkan fitnah tentang saya. Karena di mata Ibu, saya hanyalah seorang wanita yang tidak setara dengan putra Ibu, seorang wanita yang hanya bisa menghabiskan uang, seorang wanita yang tidak pantas untuk berada di keluarga terhormat Atmadja. Adelia melipat tangan di dada, mencoba menutupi kegugupannya. Memang benar. Kamu itu bukan siapa-siapa. Jangan sok-sokan bicara di sini. Naila tersenyum. Senyum yang kali ini benar-benar tulus dan penuh kemenangan. Apakah Anda yakin saya bukan siapa-siapa? Ibu Adelia. Ia menoleh ke arah seorang pria parubaya yang berdiri di barisan depan kerumunan karyawan. Pria itu adalah Pak Jaya, direktur utama yang selama ini menjadi wajah perusahaan di hadapan publik. Pak Jaya mengangguk kecil, seolah memberi isyarat. Baiklah, mari kita selesaikan drama ini, kata Naila. Ia kemudian mengambil beberapa langkah lagi, menuju ke pintu di ujung koridor, sebuah pintu besar dengan plakat sederhana bertuliskan, Direktur Utama. Semua orang bingung. Mengapa Naila berjalan ke sana? Naila berhenti di depan pintu itu, dan tiba-tiba, seorang wanita muda dengan seragam kantor yang rapi, Vita, asisten pribadi Naila yang setia, keluar dari ruangan itu membawa sebuah kotak dokumen besar. Vita tersenyum tipis ke arah Naila. Terima kasih, Vita, kata Naila. Ia mengambil satu map dari kotak itu. Map itu berisi dokumen yang sangat penting. Adelia semakin bingung. Apa-apaan ini? Kamu mau menunjukkan apa lagi? Naila mengabaikannya. Ia membuka map itu, mengeluarkan sebuah sertifikat besar dan sebuah kartu identitas. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, agar semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Saya adalah Naila Paramita. Dan saya adalah pemilik sah, sekaligus direktur utama sesungguhnya dari PT Artagria, kata Naila. Suaranya menggema di seluruh koridor, menghentikan napas semua orang. Suasana langsung berubah. Bisik-bisik yang tadinya hanya sekadar gosip, kini berubah menjadi gumaman kaget yang tak tertahankan. Para karyawan saling pandang, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Arga, yang berdiri membeku di tempatnya, matanya membelalak. Ia menatap Naila, lalu ke sertifikat yang dipegang istrinya, lalu kembali ke Naila. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak pernah tahu, tidak pernah sedikit pun menduga bahwa istrinya, wanita yang selalu ia anggap hanya mengelola butik kecil, adalah CEO dari perusahaan tempat ia bekerja selama ini. Adelia terhuyung mundur. Wajahnya yang tadinya merah padam karena amarah, kini berubah menjadi putih pucat seperti kertas. Bibirnya sedikit terbuka, mencoba mengatakan sesuatu, namun tidak ada suara yang keluar. Ia menatap Naila dengan tatapan kosong, seolah-olah baru saja melihat hantu. Naila menurunkan sertifikat itu, lalu menatap lurus ke arah Adelia. Jadi, Ibu Adelia, saya bukan siapa-siapa. Saya adalah orang yang Anda maki-maki, Anda hina, Anda fitnah, dan Anda seret paksa ke kantor ini. Ia melirik sekilas ke arah Arga, yang masih membeku dalam kejutannya. Saya mendirikan perusahaan ini dengan tangan saya sendiri. Setiap gedung, setiap proyek, setiap keuntungan yang dihasilkan perusahaan ini adalah hasil kerja keras saya. Suami Anda, putra Anda, Arga, hanyalah salah satu karyawan di perusahaan ini. Naila menjelaskan, suaranya tenang namun mengandung kekuatan yang luar biasa. Gajinya, posisi manajer seniornya, semua itu berasal dari perusahaan yang saya miliki.
Ucapan Naila seperti bom yang meledak di tengah-tengah koridor itu. Tidak ada yang menduga pengakuan itu. Karyawan yang tadinya berkerumun karena ingin melihat drama keluarga, kini berkerumun karena rasa penasaran yang luar biasa, campur aduk dengan kekaguman dan keterkejutan. Mereka baru menyadari bahwa selama ini, mereka bekerja di bawah pimpinan seorang wanita muda yang begitu rendah hati, yang identitas aslinya selama ini tersembunyi. Pak Jaya, direktur utama yang selama ini dikenal publik, melangkah maju. Ia membungkuk hormat kepada Naila. Mohon maaf, Ibu Naila. Kami sudah berusaha menjaga kerahasiaan identitas Ibu sesuai instruksi. Naila mengangguk. Tidak apa-apa, Pak Jaya. Sudah saatnya semua orang tahu. Ia menatap Adelia lagi, yang masih terpaku, tidak bisa bergerak. Raut wajahnya adalah campuran antara syok, malu, dan ketidakpercayaan. Selama ini, ia menghina menantunya yang ia anggap tak lebih dari parasit. Padahal menantu itu adalah atasan sesungguhnya dari putranya. Selama ini, saya memilih untuk tidak mengungkapkan identitas saya demi menjaga privasi dan fokus pada pengembangan perusahaan. Naila melanjutkan, menjelaskan alasan di balik rahasianya. Namun, sepertinya ada orang yang merasa berhak untuk menginjak-injak harga diri saya di tempat ini, di depan semua orang yang bekerja di bawah naungan perusahaan saya sendiri. Naila kemudian menunjuk ke arah Arga, yang masih berusaha mencerna semua informasi yang baru saja ia dengar. Termasuk suami saya, yang tidak pernah tahu bahwa istrinya adalah pemilik dari tempat ia bekerja. Arga akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Wajahnya memerah, bukan karena marah, tapi karena rasa malu yang mendalam. Ia merasa bodoh, tidak tahu apa-apa, dan sangat bersalah atas segala perlakuan ibunya terhadap Naila. Ia hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata Naila. Suasana menjadi sangat sunyi. Semua mata kini beralih dari Naila ke Adelia. Wajah Adelia yang tadinya angkuh kini berkerut. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata penyesalan dan rasa malu yang tak terhingga. Panggung yang ia inginkan untuk mempermalukan Naila, kini berbalik menjadi panggung untuk mempermalukan dirinya sendiri. Naila telah berhasil membongkar rahasia terbesarnya, dan sekaligus menghancurkan arogansi Adelia dalam satu waktu. Ini adalah awal dari pembalasan yang sesungguhnya. Suara napas Adelia terdengar berat, mengisi keheningan yang memekakan telinga di koridor itu. Kakinya bergetar, tubuhnya terasa lemas. Seolah seluruh energi dalam dirinya telah terkuras habis oleh pengakuan Naila yang bagaikan sambaran petir. Ia menatap Naila, matanya berkaca-kaca, penuh rasa tidak percaya dan terhina. Wanita yang selama ini ia remehkan, ia hina, ia injak-injak harga dirinya, ternyata adalah bos putranya sendiri. Sebuah kenyataan pahit yang lebih tajam dari ribuan silet mengiris hatinya. Adelia yang selalu membanggakan status sosialnya, kekayaannya, dan silsilah keluarganya, kini berdiri dalam posisi yang sangat rendah di hadapan menantunya dan, yang lebih parah, di hadapan banyak orang. Arga akhirnya berhasil menemukan suaranya, meskipun terdengar seperti bisikan. Naila ini tidak mungkin. Wajahnya masih pucat pasi, matanya terpaku pada sertifikat yang tadi dipegang Naila, lalu beralih ke wajah istrinya yang tenang. Ia tidak bisa mencerna informasi ini. Selama ini, ia pikir ia adalah tulang punggung keluarga, manajer senior yang sukses di perusahaan besar. Kini, ia tahu bahwa ia hanyalah salah satu karyawan di perusahaan istrinya sendiri. Ironi itu mencekiknya. Rasa malu yang luar biasa merayapi dirinya, bercampur dengan rasa bersalah yang mendalam karena telah membiarkan ibunya menyakiti Naila begitu jauh. Para karyawan yang menyaksikan adegan itu juga tidak kalah terkejut. Mereka berbisik-bisik, melontarkan komentar-komentar kagum dan simpati kepada Naila, sekaligus tatapan mencemooh dan kasihan kepada Adelia. Naila Paramita, nama yang selama ini hanya mereka dengar sebagai desainer butik Arga, kini mereka ketahui sebagai sosok di balik kemegahan Arta Gria. Wajah-wajah yang tadi penuh rasa ingin tahu, kini dipenuhi kekaguman dan rasa hormat yang tulus. Naila membiarkan keheningan ini berlangsung beberapa saat, membiarkan efek pengakuannya meresap sepenuhnya ke dalam benak setiap orang.
Ia menatap Adelia dengan tatapan dingin, tanpa emosi. Tidak ada lagi jejak air mata. Tidak ada lagi rasa sakit hati yang tergambar di wajahnya. Hanya ada ketegasan dan kekuatan. Ibu Adelia. Naila akhirnya bersuara, memecah keheningan yang panjang itu. Suaranya datar, tanpa nada kemarahan. Justru terdengar menakutkan karena begitu tenang. Saya rasa cukup sudah pertunjukan yang ibu buat hari ini. Anda sudah mempermalukan saya, menuduh saya dengan fitnah keji, dan menyeret saya ke tempat ini dengan maksud yang jelas. Adelia tergagap, mencoba mencari kata-kata. Naila, ibu tidak tahu. Tidak tahu. Naila mengulang, senyum sinis tersungging di bibirnya. Apakah ketidaktahuan Anda membenarkan tindakan Anda mempermalukan orang lain? Apakah ketidaktahuan Anda membenarkan setiap hinaan yang Anda lontarkan kepada saya selama ini? Adelia menunduk, tidak sanggup menatap mata Naila. Tubuhnya semakin bergetar. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia membayangkan bagaimana besok, berita tentang dirinya akan tersebar luas di kalangan sosialita. Ia membayangkan tatapan teman-temannya yang akan berubah dari rasa hormat menjadi cibiran. Arogansinya telah dihancurkan berkeping-keping. Naila tidak berhenti sampai di situ. Ia melirik Pak Jaya, direktur utama yang menjadi bonekanya. Pak Jaya, tolong persiapkan ruang rapat utama. Saya ingin semua manajer dan direktur departemen berkumpul dalam 10 menit. Pak Jaya mengangguk sigap. Siap, Ibu Naila. Ia kemudian segera memberi instruksi kepada asistennya untuk mengumpulkan para petinggi perusahaan. Arga. Naila menoleh ke arah suaminya. Saya ingin kamu ikut dalam rapat ini. Kamu harus tahu bagaimana perusahaan ini berjalan, dan bagaimana saya mengelolanya. Nada suara Naila tidak mengandung kemarahan, melainkan perintah yang mutlak. Arga hanya bisa mengangguk, masih dalam keadaan linglung. Kemudian Naila kembali menatap Adelia. Dan Anda, Ibu Adelia, saya minta Anda tetap berada di sini. Anda perlu menyaksikan bagaimana seorang menantu tidak becus ini menjalankan bisnisnya. Dan Anda perlu menyaksikan bagaimana semua kebohongan dan fitnah yang Anda sebarkan akan berbalik menyerang Anda sendiri. Adelia hanya bisa diam, bibirnya terkatup rapat, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Rasa malu itu terlalu besar untuk ditanggung. Tubuhnya terasa mati rasa. Ia hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan Naila yang kini berubah total di matanya. Naila yang dulu ia anggap lemah dan penurut, kini berubah menjadi singa betina yang sangat berkuasa dan menakutkan. Naila kemudian berjalan perlahan menuju pintu ruang CEO yang selama ini menjadi kantor rahasianya. Ia membuka pintu itu, dan semua orang bisa melihat interior ruangan yang mewah namun minimalis, dengan meja kerja besar yang penuh dengan dokumen. Ini adalah ruang kerjanya, ruang kendali dari semua yang mereka lihat di gedung ini. Vita, tolong panggilkan petugas keamanan. Naila berucap kepada asistennya yang masih berdiri di sana, setia menemaninya. Saya ingin memastikan tidak ada keributan lagi di area eksekutif. Vita segera melaksanakan perintah itu. Beberapa saat kemudian, 2 orang petugas keamanan datang dan berdiri tidak jauh dari Adelia, mengawasinya. Adelia merasa semakin terpojok dan terhina. Tatapan para karyawan yang mengelilingi mereka terasa menusuk, seolah-olah mereka semua merayakan kehancuran Adelia. Ini adalah momen kejatuhan Adelia. Seluruh arogansi dan kekuasaannya runtuh dalam sekejap mata. Ia yang tadinya ingin mempermalukan Naila, kini menjadi tontonan yang memalukan bagi dirinya sendiri. Wajahnya semakin pucat, dan ia bahkan tidak berani mengangkat kepala untuk melihat Naila. Mertua yang congkak itu kini hanyalah seorang wanita tua yang malu dan tertekan, terjebak dalam perangkap yang ia gali sendiri. Ruang rapat utama Artagria adalah ruangan paling prestisius di gedung itu, dengan meja panjang dari marmer hitam mengkilap dan kursi-kursi kulit mewah. Di dinding terpasang layar proyektor besar, menampilkan logo perusahaan. Ketika Naila masuk, para manajer dan direktur departemen sudah duduk rapi di kursi masing-masing. Wajah mereka menunjukkan campuran kebingungan, rasa hormat, dan sedikit ketakutan.
Mereka semua tahu Naila adalah sosok penting di balik layar, tetapi mereka tidak menyangka akan melihatnya mengambil alih kendali secara langsung di depan umum seperti ini. Arga duduk di salah satu kursi, di antara para manajer senior lainnya, terlihat kecil dan tak berdaya. Ia merasa pandangan semua orang tertuju padanya, seolah ia adalah satu-satunya yang bodoh karena tidak mengetahui identitas asli istrinya. Rasa malu itu semakin menggerogotinya. Naila berjalan menuju kursi kepala meja, sebuah kursi yang selama ini selalu diduduki oleh Pak Jaya. Namun kali ini, Pak Jaya berdiri di samping kursi itu, mempersilakan Naila duduk dengan penuh hormat. Naila mengangguk, lalu duduk tegak, memancarkan aura kepemimpinan yang kuat. Di belakangnya, Adelia berdiri terpaku di dekat pintu, ditemani dua petugas keamanan. Ia terlihat sangat kecil dan lusuh dibandingkan dengan Naila yang memancarkan wibawa. Naila menatap satu persatu wajah para petinggi perusahaan di depannya. Selamat pagi. Saya yakin sebagian besar dari Anda sudah mengetahui siapa saya. Bagi yang belum, nama saya Naila Paramita, dan saya adalah pendiri sekaligus CEO dari Arta Gria. Suaranya tenang, namun penuh otoritas. Tidak ada basa-basi, langsung ke inti. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Hari ini, ada sedikit insiden di koridor kantor kita. Seorang tamu, Ibu Adelia Atmadja, yang juga adalah ibu dari salah satu manajer senior kita, Bapak Arga Wijaya, telah membuat keributan. Beliau menuduh saya dengan fitnah keji dan mempermalukan saya di depan umum. Semua mata beralih ke Adelia, yang langsung menunduk dalam-dalam, tubuhnya bergetar hebat. Rasa malu itu semakin menghantamnya. Saya ingin menjelaskan satu hal, Naila melanjutkan. Suaranya kini sedikit lebih tegas. Arta Gria adalah perusahaan yang menjunjung tinggi profesionalisme dan etika. Saya tidak mentolerir perilaku yang merusak reputasi karyawan, apalagi perusahaan. Apapun posisi Anda, siapapun Anda, jika Anda mengganggu kinerja dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif, maka saya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas. Ia melirik Adelia, lalu kembali ke para petinggi perusahaan. Saya tahu insiden ini mungkin mengejutkan, tapi ini adalah pelajaran bagi kita semua. Bahwa di tempat kerja, profesionalisme adalah yang utama. Masalah pribadi, apalagi yang melibatkan fitnah dan penghinaan, tidak boleh dibawa ke dalam lingkungan kerja. Kemudian, Naila beralih fokus ke Adelia. Ibu Adelia, panggilnya. Suaranya tajam dan menusuk. Anda telah melewati batas. Tidak hanya di rumah saya, tetapi juga di tempat ini, di mana saya bekerja, di mana saya membangun segala sesuatunya dari nol. Anda telah menghina saya, memfitnah saya, dan mencoba menghancurkan reputasi saya di depan umum. Adelia mengangkat kepalanya sedikit. Air mata mengalir di pipinya. Naila, Ibu minta maaf. Ibu tidak tahu. Tidak tahu. Naila mengulang, suaranya meninggi sedikit. Tidak tahu bahwa orang yang Anda hina adalah orang yang memberi makan anak Anda? Tidak tahu bahwa orang yang Anda sebut tidak becus ini adalah orang yang membangun perusahaan sebesar ini? Naila menggelengkan kepalanya pelan. Penyesalan Anda datang terlambat. Ibu Adelia. Saya, sebagai pemilik dan CEO Arta Gria, tidak akan mentolerir perilaku semacam ini. Terlebih lagi, perilaku ini dilakukan di properti perusahaan, di hadapan para karyawan saya. Naila berkata dengan nada final. Ia bangkit dari kursinya, berjalan mendekat ke arah Adelia. Arga yang melihat ibunya semakin terpojok, akhirnya memberanikan diri angkat bicara. Naila, tolong. Ibu tidak tahu apa-apa. Beri ibu kesempatan. Naila menoleh ke Arga. Tatapannya dingin. Kesempatan? Kesempatan apa? Arga? Kesempatan untuk terus-menerus menginjak-injak harga diri saya? Kesempatan untuk terus-menerus menyebarkan fitnah? Saya sudah memberi Ibu Adelia kesempatan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi apa yang saya dapatkan? Hanya hinaan dan rasa sakit. Naila kembali menatap Adelia. Ibu Adelia, saya Naila Paramita, sebagai pemilik sah perusahaan ini,
menyatakan bahwa Anda tidak lagi diizinkan untuk menginjakan kaki di gedung Arta Gria ini. Anda tidak diizinkan untuk masuk ke area manapun di perusahaan ini, mulai detik ini. Adelia tersentak, terkesiap. Apa? Kamu mengusir ibu? Ya, saya mengusir Anda, jawab Naila tegas. Dan ini bukan hanya sekadar pengusiran dari gedung ini. Saya juga tidak ingin Anda lagi datang ke rumah saya. Kehadiran Anda di sana hanya membawa kerugian dan kerusakan. Saya minta Anda untuk segera berkemas dan meninggalkan rumah saya setelah urusan di sini selesai. Ucapan Naila bagaikan palu godam yang menghantam Adelia. Air matanya kini tumpah ruah. Ini adalah pukulan terberat yang pernah ia alami. Ia tidak hanya dipermalukan di depan umum, diusir dari kantor yang ia anggap milik putranya, tetapi juga diusir dari rumah putranya sendiri. Martabatnya hancur lebur. Petugas keamanan. Naila memanggil. Tolong antarkan Ibu Adelia keluar dari gedung ini sekarang juga. Pastikan beliau tidak membuat keributan lagi. Kedua petugas keamanan segera mendekati Adelia. Adelia mencoba melawan. Namun tubuhnya terlalu lemas, dan rasa malu yang melingkupinya membuatnya tidak berdaya. Ia hanya bisa menangis sesenggukan saat petugas keamanan menuntunnya keluar dari ruang rapat, melewati para karyawan yang masih menyaksikan dengan mata terbelalak. Wajah Adelia adalah gambaran dari kehancuran total. Setelah Adelia dibawa pergi, Naila kembali ke meja rapat. Ia menatap Arga, yang masih menunduk dalam. Arga, saya ingin kamu tetap di sini. Kita perlu bicara nanti. Kemudian ia kembali ke para manajer dan direktur. Baiklah, mari kita kembali ke agenda utama. Saya ingin laporan progres proyek terbaru. Naila mulai memimpin rapat dengan profesionalisme tinggi, seolah tidak ada apa-apa yang baru saja terjadi. Namun, semua orang tahu, hari ini adalah hari bersejarah di Arta Gria. Dan mereka baru saja menyaksikan seorang CEO mengambil kembali kendali penuh, sekaligus memberikan pelajaran pahit kepada seseorang yang pantas mendapatkannya. Konsekuensi dari keangkuhan Adelia telah ditegaskan, dan tidak ada yang bisa membantah keputusan Naila. Setelah rapat selesai, Naila meminta Arga untuk tetap tinggal di ruang rapat. Suasana canggung menyelimuti mereka. Arga duduk di kursinya, kepalanya masih menunduk. Rasa malu dan bersalah itu begitu besar. Ia bahkan tidak berani menatap mata istrinya. Naila duduk di hadapan Arga. Tatapannya lembut namun tegas. Ia menghela napas. Arga, lihat saya. Perlahan, Arga mengangkat kepalanya. Matanya merah dan bengkak, menunjukkan betapa terpukulnya ia dengan semua yang terjadi. Naila, aku minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak menyangka kamu. Ia tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Tidak menyangka bahwa istrimu ini punya kemampuan untuk membangun perusahaan sebesar ini. Naila menyelesaikan kalimatnya. Atau tidak menyangka bahwa istrimu ini punya kesabaran yang sangat tipis untuk menahan semua perlakuan ibumu. Arga menunduk lagi. Keduanya. Aku merasa sangat bodoh. Selama ini, aku pikir aku adalah penopangmu. Dan aku membiarkan ibu memperlakukanmu seperti itu. Aku merasa sangat bersalah. Naila berdiri, berjalan mendekat ke kursi Arga, lalu berlutut di depannya. Ia meraih tangan Arga, menggenggamnya erat. Aku tidak ingin kamu merasa bersalah. Arga, aku melakukan ini bukan untuk membuatmu merasa buruk. Aku merahasiakan identitasku karena sebuah janji lama. Dan aku ingin membangun perusahaan ini tanpa embel-embel nama besar keluarga. Aku ingin berdiri di atas kakiku sendiri. Tapi ibu, dia sudah keterlaluan. Kata Arga, suaranya pelan. Aku seharusnya lebih tegas. Aku seharusnya melindungimu. Itu benar, kata Naila. Tatapannya lurus ke mata Arga. Kamu memang seharusnya lebih tegas. Dan kamu memang seharusnya melindungiku. Tapi kamu tidak melakukannya. Kamu selalu memilih jalan tengah, membiarkan aku menghadapi badai sendirian. Arga mengangguk. Aku tahu. Aku terlalu takut pada ibu. Aku terlalu hormat padanya. Tapi aku salah.
Aku sudah melihat bagaimana ibu mempermalukan kita berdua hari ini. Aku tidak akan membiarkannya lagi. Naila tersenyum tipis. Aku harap begitu, Arga. Karena jika tidak, aku tidak yakin pernikahan kita bisa berlanjut. Mendengar kata-kata itu, Arga terkesiap. Jangan bicara begitu, Naila. Aku mencintaimu. Aku janji. Aku akan berubah. Aku akan belajar untuk lebih menghargaimu. Dan aku akan melindungimu dari siapapun, termasuk dari ibu. Aku butuh lebih dari sekadar janji, Arga. Aku butuh bukti, kata Naila. Aku butuh kamu menunjukkan kepadaku bahwa kamu benar-benar ada di sisiku, bukan di tengah-tengah. Arga mengangguk mantap. Aku akan tunjukkan. Aku akan bicara serius dengan ibu nanti. Aku akan pastikan dia tidak lagi mengganggumu. Aku akan pastikan dia tidak lagi menginjak-injak harga dirimu. Naila memandang Arga, mencoba membaca ketulusan di matanya. Ia melihat penyesalan yang mendalam dan tekad yang kuat. Ia tahu, Arga adalah pria baik, hanya saja terlalu tertekan oleh dominasi ibunya. Mungkin, pengungkapan identitasnya ini adalah pemicu yang Arga butuhkan untuk akhirnya berdiri tegak. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan, Arga, kata Naila. Lalu ia bangkit dan Arga langsung memeluknya erat. Terima kasih, sayang. Terima kasih. Aku tidak tahu harus bilang apa. Bisik Arga. Kita pulang, kata Naila. Ada hal lain yang perlu kita bereskan di rumah. Ketika mereka tiba di rumah, Adelia sudah pergi. Hanya ada Bei Sumi yang terlihat tegang. Nona Naila, maafkan saya. Ibu Adelia sudah pergi. Dia marah-marah saat sopir mengantarkannya pulang. Tapi dia sudah berkemas. Naila mengangguk. Tidak apa-apa. Bei Sumi, kalian semua, mulai sekarang, tidak perlu lagi takut pada Ibu Adelia. Dia tidak akan kembali ke rumah ini. Bei Sumi dan para asisten rumah tangga lainnya terlihat lega. Sebuah beban besar terangkat dari pundak mereka. Malam itu, Arga menelepon ibunya. Naila mendengar sebagian percakapan itu. Suara Arga terdengar tegas. Tidak lagi ragu-ragu seperti biasanya. Ia menjelaskan kepada ibunya bahwa Naila adalah pemilik Artagria, dan bahwa ia tidak akan lagi mentolerir perlakuan buruk ibunya terhadap istrinya. Adelia di ujung telepon terdengar menangis, memohon, dan meminta maaf. Namun, Arga tidak lagi goyah. Ibu harus mengerti, Bu. Naila adalah istriku. Dia adalah bagian dari hidupku. Ibu sudah keterlaluan. Naila sudah sangat bersabar. Jangan harap Naila akan membiarkan ibu menginjak-injaknya lagi. Suara Arga terdengar jelas. Setelah telepon ditutup, Arga menoleh ke Naila. Ibu menangis. Sayang, dia bilang dia minta maaf. Naila hanya mengangguk. Penyesalan memang selalu datang belakangan, Mas. Tapi ini adalah harga yang harus dia bayar atas semua perbuatannya. Sejak hari itu, kehidupan Naila dan Arga perlahan berubah. Arga menjadi lebih perhatian, lebih peduli, dan yang paling penting, ia menjadi lebih berani untuk membela Naila. Ia mulai aktif bertanya tentang pekerjaan Naila, tentang rencana-rencana perusahaan, dan bahkan menawarkan bantuan. Naila melihat perubahan nyata pada diri suaminya, dan itu membuat hatinya sedikit lebih tenang. Hubungan mereka memang tidak bisa langsung kembali seperti sedia kala. Butuh waktu untuk membangun kembali kepercayaan dan mengatasi luka yang ada. Namun setidaknya, ini adalah awal yang baik. Arga telah memilih sisinya, dan ia memilih Naila. Pengakuan Naila sebagai CEO Artagria menjadi berita paling heboh di kalangan sosialita Jakarta. Telepon dari teman-teman yang dulunya mencibir, kini berganti menjadi ucapan selamat dan kekaguman. Naila yang tadinya dihindari, kini menjadi sosok yang dihormati dan disegani. Reputasi Naila yang sempat tercoreng oleh fitnah Adelia, kini justru melambung tinggi. Ia tidak hanya dikenal sebagai istri manajer, melainkan sebagai seorang pebisnis ulung yang cerdas dan berani. Adelia, sebaliknya, merasakan dampak paling pahit dari kejadian itu. Ia yang dulu selalu menjadi pusat perhatian di perkumpulan arisan, kini dijauhi.
Teman-temannya yang dulu patuh dan mengagumi kekayaannya, kini berbisik-bisik di belakangnya, mencemooh. Beberapa dari mereka bahkan terang-terangan menunjukkan rasa kasihan yang menyakitkan. Ya ampun, Bu Adelia. Kasihan sekali. Jadi selama ini Naila itu bosnya Arga, ya? Ibu kok tidak tahu? Sindir salah seorang teman arisan Adelia di sebuah acara sosial. Pantas saja Naila bisa setenang itu kemarin. Rupanya dia menahan diri dari bosnya sendiri. Adelia hanya bisa menunduk, tidak sanggup menjawab. Wajahnya yang dulunya selalu cerah dan penuh kesombongan, kini terlihat muram dan dipenuhi penyesalan. Ia mencoba menjelaskan, mencari pembenaran, namun tidak ada yang mau mendengarkan. Mereka semua sudah melihat rekaman video dari salah satu karyawan Artagria yang merekam kejadian di koridor kantor. Video itu viral di kalangan terbatas, menjadi bukti tak terbantahkan atas kehinaan Adelia. Keluarga besar Arga juga mulai menunjukkan perubahan sikap. Beberapa kerabat yang tadinya selalu memihak Adelia, kini mulai berani mengkritik tingkah lakunya. Mereka menyadari bahwa Adelia telah keterlaluan, dan bahwa Naila adalah sosok yang jauh lebih berharga dari yang mereka kira. Pertemuan keluarga yang tadinya selalu didominasi oleh Adelia, kini terasa sepi tanpa kehadirannya. Ia tidak lagi diundang, atau jika diundang, ia memilih untuk tidak datang karena rasa malu yang terlalu besar. Naila sendiri menjalani kehidupannya dengan lebih tenang. Ia tidak lagi merasa perlu menyembunyikan identitasnya. Ia mulai aktif menghadiri rapat-rapat penting, tampil di depan publik sebagai CEO Artagria. Perusahaan itu semakin berkembang di bawah kepemimpinannya yang terbuka. Para karyawan semakin loyal dan termotivasi, merasa bangga bekerja di bawah pimpinan seorang wanita yang inspiratif. Hubungan Naila dan Arga semakin membaik. Arga benar-benar menunjukkan perubahan sikap. Ia menjadi suami yang lebih suportif, selalu mendengarkan Naila, dan tidak lagi ragu untuk membela istrinya di depan siapapun. Ia bahkan mulai tertarik untuk memahami lebih dalam seluk-beluk bisnis Naila, dan terkadang memberikan masukan yang konstruktif. Naila menghargai perubahan itu. Suatu sore, Arga pulang kerja dengan membawa bunga mawar merah. Ia tersenyum kepada Naila. Untuk istriku yang paling hebat. Naila tersenyum. Ada apa ini, Mas? Tumben sekali. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku bangga padamu, sayang, kata Arga tulus. Aku bersyukur memilikimu. Maafkan semua kesalahanku di masa lalu. Naila memeluk Arga erat. Ia merasakan ketulusan dalam ucapan suaminya. Luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, tetapi ia melihat ada upaya nyata dari Arga untuk memperbaikinya. Sementara itu, Adelia hidup dalam keterasingan. Rumah megahnya terasa kosong. Telepon genggamnya jarang berdering, dan ia jarang keluar rumah. Sesekali ia mencoba menghubungi Arga, namun Arga hanya akan menjawab dengan singkat dan dingin, atau menolak panggilan jika Adelia mulai mengungkit-ungkit masalah Naila. Adelia mulai merasakan pahitnya hidup tanpa status sosial yang selalu ia banggakan. Ia yang dulunya selalu merendahkan orang lain, kini merasakan bagaimana rasanya direndahkan dan dijauhi. Ia kehilangan segalanya, wibawa, teman, dan bahkan sebagian besar hubungannya dengan putranya. Penyesalan itu menggerogoti jiwanya setiap hari. Naila tidak pernah lagi melihat Adelia secara langsung, dan ia tidak merasa perlu untuk itu. Dendamnya telah terbalas, dan ia telah mendapatkan kembali harga dirinya. 3 tahun berlalu sejak kejadian di kantor Artagria. Naila dan Arga kini telah memiliki seorang putra yang lucu, menambah kebahagiaan rumah tangga mereka. Kehidupan mereka berjalan harmonis, dipenuhi dengan cinta dan saling pengertian. Arga benar-benar memenuhi janjinya. Ia menjadi suami dan ayah yang luar biasa, selalu mendukung Naila dalam setiap langkahnya, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Ia juga tidak lagi menoleransi perilaku manipulatif atau dominan dari ibunya. Artagria di bawah kepemimpinan Naila semakin meroket. Proyek-proyek besar berhasil diselesaikan dengan gemilang, dan nama Naila Paramita dikenal luas sebagai salah satu pebisnis wanita paling berpengaruh di Indonesia. Ia sering diundang menjadi pembicara dalam forum-forum bisnis,
Berbagi kisah inspiratif tentang bagaimana ia membangun perusahaannya dari nol dan menghadapi berbagai tantangan. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa di balik citra wanita sosialita yang anggun, ada seorang visioner dan pemimpin sejati. Suatu hari, Naila menerima panggilan telepon dari seorang kerabat Arga. Kabar itu singkat, namun cukup membuat Naila terdiam sejenak. Adelia, mertuanya, kini jatuh sakit parah. Penyakit yang ia derita adalah penyakit hati, yang diperparah dengan tekanan psikologis akibat hidup dalam keterasingan dan penyesalan. Naila mendengarkan dengan tenang, tanpa menunjukkan reaksi berlebihan. Arga sudah menjenguknya. Sayang? Tanya Naila kepada suaminya. Arga mengangguk. Sudah. Beberapa kali. Kondisinya semakin parah. Dokter bilang tidak akan lama lagi. Naila menghela napas. Ia tidak merasakan kebencian lagi. Semua kemarahan dan rasa sakit hati itu sudah memudar, digantikan oleh kedamaian dan kebahagiaan yang ia rasakan sekarang. Pembalasan dendamnya sudah tuntas, dan ia telah memenangkan pertempuran itu. Bagaimana menurutmu, sayang? Apa kita perlu menjenguknya? Tanya Arga, sedikit ragu. Naila memikirkan hal itu sejenak. Ia tidak ingin lagi ada drama atau konflik dalam hidupnya. Ia tidak ingin melihat Adelia yang dulu, namun ia juga tahu bahwa Adelia adalah ibu dari suaminya. Jika kamu ingin menjenguknya, aku akan menemanimu, Mas, kata Naila. Tapi aku tidak ingin ada lagi keributan atau pengungkitan masa lalu. Arga memeluk Naila erat. Terima kasih, sayang. Kamu memang yang terbaik. Beberapa hari kemudian, Naila dan Arga pergi menjenguk Adelia di rumah sakit. Adelia terlihat sangat kurus dan lemah, terbaring tak berdaya di tempat tidur. Ketika ia melihat Naila, matanya yang cekung sedikit melebar. Tidak ada lagi kilatan kesombongan di sana, hanya ada kelemahan dan penyesalan. Naila, bisik Adelia, suaranya sangat lemah. Naila mendekat, berdiri di samping ranjang. Bagaimana kabar ibu? Adelia menangis pelan. Maafkan ibu, Naila. Maafkan semua kesalahan ibu. Ibu tahu ibu sudah sangat jahat padamu. Ibu menyesal. Naila tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap Adelia. Ia melihat ada ketulusan dalam air mata Adelia. Sebuah penyesalan yang baru datang setelah semua kekuasaan dan harga diri Adelia direnggut. Ia tahu, Adelia telah merasakan konsekuensi yang setimpal atas perbuatannya. Sudahlah, Bu. Fokus pada kesembuhan ibu, kata Naila. Suaranya lembut. Ia tidak ingin lagi mengungkit masa lalu. Baginya, babak itu sudah selesai. Arga menggenggam tangan ibunya. Ibu harus sembuh. Jangan menyerah. Meskipun Adelia tidak sepenuhnya pulih, ia menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan yang mendalam. Ia tidak lagi mengganggu Naila, dan ia tidak pernah lagi mencoba untuk kembali mendominasi kehidupan Arga. Ia menerima konsekuensi dari perbuatannya, hidup dalam kesepian yang ia ciptakan sendiri. Naila dan Arga menjalani kehidupan mereka dengan penuh syukur. Mereka tahu bahwa kebahagiaan yang mereka miliki saat ini adalah hasil dari perjuangan Naila yang panjang, dari kesabaran yang akhirnya berbuah manis, dan dari keberanian Naila untuk membela harga dirinya. Cerita Naila menjadi inspirasi bagi banyak orang, sebuah bukti bahwa kejahatan tidak akan pernah menang, dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Naila telah membalas semua perlakuan laknat mertuanya, bukan dengan cara yang sama, tetapi dengan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, dan dengan mengusirnya dari kehidupannya. Ia telah memenangkan pertempuran itu dengan cara yang paling bermartabat.